Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, hai teman-teman semua. Setiap hari jutaan orang di Indonesia menggunakan media sosial. Mulai dari menggunakan aktivitas mereka sehari-hari, bahkan sampai curhat, semua itu lewat layar kecil di tangan. Tapi, apa kabar dengan bahasa Indonesia? Media sosial cenderung membuat gaya bahasa kita berubah. Mulai dari penggunaan singkat campur, kode emoji, bahkan bahasa gaul menjadi makanan keseharian kita. Cepat, iya. Tapi, apakah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Belum tentu. Penelitian yang dilakukan oleh salah satu dosen Departemen Sastra Indonesia, Profesor Dr. Hajah Munirah Hasim, yang melibatkan 438 siswa SMP dan SMA. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas remaja sadar akan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika di media sosial, mereka lebih nyaman menggunakan bahasa santai dan informal. Tapi jangan salah, di sekolah dan ujian mereka tetap menggunakan bahasa yang baku. Ini menjadi bukti bahwa mereka adaptif, tahu kapan harus menggunakan bahasa formal dan kapan harus menggunakan bahasa yang santai. Dan banyak penemuan baru seperti campur kode, variasi ejaan, emoji jadi simbol perasaan, bahkan kata-kata baru merupakan kreativitas anak muda. Nah, ini dapat dilakukan bahwasanya media sosial itu seperti laboratorium bahasa. Tempat bahasa Indonesia berkembang, berubah, bahkan memperkaya kosakata melalui proses serapan dan kreasi. Tapi di sisi lain, struktur kalimat jadi sering rusak, subjek hilang, predikat tidak jelas yang menjadikan makna yang ambigu. Melihat fenomena bahasa Indonesia ini, lantas seperti apa solusi yang harus dilakukan? Solusinya yaitu edukasi dan kesadaran. Solusi ini dapat ditempuh melalui kurikulum, sosialisasi, dan platform digital yang mendidik. Jadi, mari kita seimbangkan aktif di media sosial dan tetap menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena bahasa Indonesia adalah jati diri kita. Berbeda suku, berbeda pulau, dan berbeda budaya. Kita begitu kaya. Lalu, apa yang menyatukan kita? Jawabannya adalah bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari pegunungan hingga pesisiran, bahasa Indonesia adalah jembatan komunikasi kita. Lahir bukan untuk menghapus, tapi untuk merangkul semua perbedaan. Ia dipilih sebagai bahasa yang netral, tidak membawa beban suku dan kasta, menjadikan kita semua setara, baik di kelas, di pasar tradisional, di ruang sidang, bahkan di batas negara. Kita berbicara dengan satu martabat dan dapat menciptakan kerukunan. Konflik yang dapat memecah belahkan bangsa berhasil diselesaikan oleh janji Sumpah Pemuda. Satu bangsa, persatuan, bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas bangganya berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan sekedar rangkaian kata, melainkan identitas yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan latar belakang, bahasa Indonesia hadir sebagai jembatan yang menghubungkan perbedaan menjadi persatuan. Melalui bahasa Indonesia, kita saling memahami, saling menghargai, dan saling menguatkan. Setiap kata yang kita ucapkan mengandung sejarah perjuangan, nilai kebersamaan, serta semangat persatuan yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Bangga berbahasa Indonesia berarti menyadari bahwa bahasa ini adalah simbol kedaulatan
dan martabat bangsa. Ketika kita menggunakannya dengan baik, santun, dan percaya diri, kita sedang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan bahasa lain tanpa kehilangan jati dirinya. Di era globalisasi, kita memang dituntut untuk menguasai berbagai bahasa asing. Namun, kebanggaan terhadap bahasa Indonesia harus tetap menjadi akar yang meneguhkan identitas kita. Bahasa asing memperluas wawasan, tetapi bahasa Indonesia menguatkan siapa diri kita sebenarnya. Oleh karena itu, marilah kita rawat bahasa Indonesia dengan menggunakannya secara tepat, kreatif, dan bermakna. Karena dengan bangga berbahasa Indonesia, kita tidak hanya menjaga bahasa, tetapi juga menjaga persatuan, budaya, dan masa depan bangsa. Bangga berbahasa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.